Di saat pelaku industri berlomba-lomba mencari jalan tercepat menuju pasar, komoditas termasuk batu bara justru membangun jalannya sendiri. Dari pelabuhan di Timur Tengah hingga jantung industri di Sumatera Selatan, aliran aspal ini bukan sekedar material jalan, tetapi jalan menuju kemandirian ekonomi. Industri aspal kini tak lagi menjadi wacana. Sola melalui anak usahanya, PT Modifikasi Bitumen Sumatera atau PT MBS, memantapkan langkah menjadi pelopor aspal modifikasi dalam negeri. Berteknologi tinggi, berbasis lingkungan, dan berorientasi nilai tambah. Disinilah titik temu antara ambisi integrasi dan inovasi teknologi. Berdiri sejak 2020, PT Modifikasi Bitumen Sumatera merupakan tulang punggung PT Solare RCR Energi Tbk dengan kode emiten SOLA dalam mengamankan proyek-proyek infrastruktur jalan mulai dari Lampung hingga Aceh. Di pabrik ini, bahan baku aspal diolah menjadi produk bernilai tinggi. Dari aspal karet berbasis natural rubber, aspal polimer, hingga emulsi aspal berbagai spesifikasi. Jadi aspal PG76 ini merupakan aspal yang diformulasi khusus. Itu untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas. Seperti kita ketahui di sini, jalan tambang ini mempunyai temperatur luar itu cukup ekstrim. Ya, jadi dengan menggunakan aspal PG76 ini akan meningkatkan ketahanan dan akan memperlama umur dari jalan tersebut. Jadi kalau untuk di jalan chipsil ini kita menggunakan konstruksi ada CTB, kemudian di atas lapisan chipsil itu menampung beban sampai 100 ton. Ya, kalau untuk di jalan nasional rata-rata dibatasi sampai 30 ton. Jadi bedanya jauh, sangat jauh. Tahun ini, Sola melalui anak usahanya PT Modifikasi Bitumen Sumatera mendapat kontrak suplai aspal emulsi 3.800 metrik ton ke Riau. Aspal emulsi dan polimer PG76 dari pabrik ini digunakan sebagai material aspal untuk konstruksi jalan double chip seal pada infrastruktur jalan hauling batubara oleh PT Aplikasi Bitumen Indonesia. Aspal modifikasi PG76 baru saja diproduksi di pabrik MBS dan kemudian digunakan sebagai jalan konstruksi jalan chip seal. Nah, apa bedanya? Kita akan ngobrol langsung bersama dengan Direktur Utama PT Solare RCR Energi, Pak Muhammad Badawi. Pak, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Oke ya. Pak, ini bedanya. Kita sekarang sedang berdiri di atas jalan chip seal, begitu ya. Bedanya apa sih Pak sama jalan nasional yang lain? Ya, jadi jalan chip seal itu adalah lapisan tipis. Oke. Yang menggunakan aspal polimer yang diproduksi sama entitas anak PT MBS. Oke. Jadi menggunakan aspal PG76. Kemudian di atas jalan CTB, pertama kita bangun dengan jalan CTB dulu, cement plated base. Yeah. Kemudian dihamparkan lapisan double chip seal, 2 lapis. Itu adalah dengan tujuan agar meningkatkan skid resistant, untuk meningkatkan keselamatan dan untuk mengurangi debu yang ada di jalan hauling ini. Baik Pak, ini kan MBS dan juga ABI begitu ya berada di bawah Sola. Nah ini kinerja dari ABI dan juga MBS sendiri seperti apa dan juga seberpengaruh apa nih Pak dalam perolehan kontrak di Sola? Baik, jadi kalau ABI ini saat ini memang menyumbang pendapatan terbesar. Ya. Kemudian ada APE yang ada di Demak maupun MBS ini. Jadi untuk ABI sendiri menyumbang sekitar 60-70% pendapatan Sola di tahun ini. Ya, dan Sola juga di dalam proyek jalan ini juga kita menerima kontrak untuk pembangunan Wisma Titan
yang ada di Jalan Holding ini juga. Baru kita peroleh 2 bulan yang lalu. Oke, baik. Nah, kemudian juga Pak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih Pak komitmen ABI dalam mendukung begitu ya, atau mungkin bisa ikut terimplementasi green infrastructure ini seperti apa? Ya, baik, terkait dengan green infrastructure itu memang ABI tentu kita dengan cara melakukan efisiensi atau menggunakan produk aspal emulsi kita itu lebih banyak kita gunakan karena memang lebih sedikit menggunakan energi dalam pengerjaannya. Ya, seperti itu. Jadi ada produk cold mix, ada produk aspal emulsi, itu merupakan aspal-aspal yang lebih ramah lingkungan ketimbang aspal hot mix. Ya. Produk MBS telah dipakai di proyek nasional di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dengan kualitas yang lolos standar Bina Marga. Aspal yang diolah di Muara Enim kini menjadi bagian dari jalur distribusi batu bara, kawasan industri, hingga jalan nasional. Bisnis kita ini kan logistik dengan mengantarkan batu bara dari hulu ke hilir. Nah, dengan jalan kita yang panjang 118 kilo ini, dengan kita membangun chip seal ini, keuntungannya adalah salah satunya perlindungan permukaan jalan. Nah, chip seal ini membantu melindungi lapisan luar jalan dari kerusakan akibat air hujan dan cuaca ekstrim. Batu bara sebagai komoditas unggulan Indonesia telah lama menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik. Bak pisau bermata dua, efek PLTU berdampak pada meningkatkan emisi gas rumah kaca. Menjawab hal ini, Sola baru saja bekerja sama dengan Apopo dari Amerika untuk menggarap pasar Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS di Indonesia. Oke, nah pemirsa, yang menarik juga adalah Sola baru saja merilis kerjasama baru dengan perusahaan Amerika yakni Apopo. Bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan kerjasama tersebut? Ya, jadi Sola baru saja merilis kerjasama dengan Apopo Amerika untuk mengembangkan pasar carbon capture and utilization storage. Jadi ini adalah proyek untuk menangkap emisi CO2 yang kemudian bisa untuk di-storage, disimpan ke dalam bawah tanah atau digunakan untuk memproses produk lanjutannya, bisa berupa blue ammonia atau metanol atau sustainable synthetic fuel. Nah ini terkait dengan pasar CCUS sendiri Pak, ini seperti apa sih di Indonesia pasarnya? Ya, jadi CCUS ini muncul karena adanya kebutuhan untuk pengurangan emisi CO2. Jadi pembangkit listrik, industri-industri besar seperti semen, petrokimia maupun pabrik baja itu mengeluarkan emisi yang cukup besar karena penggunaan batu bara. Maupun seperti pabrik semen juga mengeluarkan emisi CO2, sehingga itu bisa dikurangi emisinya dengan menerapkan CCUS ini pada industri-industri tersebut. Baik, menarik sekali Pak. Terima kasih banyak sudah ngajak tim jalan-jalan di lapangan, sudah berbagi informasi juga dan juga insight-nya kepada pemirsa CNBC Indonesia di rumah. Dan sukses selalu untuk Anda Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, bukan tidak mungkin industri yang tadinya terancam dipensiunkan dini dapat bangkit kembali. Untuk itu, komoditas unggulan di Indonesia perlu didukung oleh konstruksi jalan yang kuat. Dari Sumatera Selatan, saya Bunga Cinka bersama dengan juru kamera Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia, Beyond Business.